Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kinta Najwa Syakila dengan NIK 1S125074. Saya dari kelompok 4. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dan kakak tingkat saya. Kami berdiskusi tentang jurnal yang akan dipakai secara bersama-sama. Setelah itu kami melakukan satu jurnal berjudul Lipophilicity and Pharmacokinetic Properties of New Anti-Cancer Dipridothiazine with 1, 2, 3 triazole substituents dengan indeks jurnal Q1. Lalu setelah itu saya bertanya pada ChatGPT apa untuk mencari permasalahan dari jurnal yang saya dan rekan-rekan saya dapatkan. Dari GPT, dia memberikan saran yaitu apakah rentang log P1 sampai 4, 1,4 sampai 2,3 sudah optimal untuk keseimbangan kelarutan dan permeabilitas, atau the test compound were essentially more lipophilic than the previously described 2.7 and 3.6 diazepam derivative with analogous substituents. Additionally, ADME parameters were determined, which were correlated in some way with lipophilicity. The new derivative follows Lipinski, Gove, and Faber rules, which is an indication that they may become orally administered drugs in the future. Subsequent studies of this group of compounds have been planned to fully define their pharmacological potential. Lalu setelah itu, saya mendapatkan jurnal solusi dengan judul The Solubility, Permeability, Interplay, and its Implication in Formulation Design and Development for Poorly Soluble Drugs. Dengan indeks Q1. Solusi dari apakah rentang log P 1,4 sampai 2,3 sudah optimal untuk keseimbangan kelarutan dan permeabilitas. Solusinya yaitu interaksi kelarutan permeabilitas ini telah ditunjukkan bahwa penurunkan permeabilitas semu menyertai peningkatan kelarutan ketika menggunakan metode pelarutan yang berbeda. Secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa interaksi kelarutan permeabilitas tidak dapat diabaikan ketika menggunakan formulasi yang memungkinkan kelarutan. Hanya melihat peningkatan kelarutan yang dimungkinkan oleh formulasi dapat menyesatkan dalam hal memprediksi penyerapan yang dihasilkan. Dan oleh karena itu, interaksi kelarutan permeabilitas harus diperhitungkan untuk mencapai keseimbangan kelarutan permeabilitas yang optimal guna memaksimalkan penyerapan secara keseluruhan. Dalam absorpsi obat, oral, kelarutan, dan permeabilitas merupakan dua faktor yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Studi mengenai solubility permeability interplay menjelaskan bahwa peningkatan kelarutan suatu senyawa tidak selalu meningkatkan permeabilitasnya melalui membran usus. Permeabilitas bergantung pada kemampuan obat berpartisi ke dalam membran lipid yang dipengaruhi oleh lipofilisitas atau log P. Jika suatu senyawa terlalu polar, permeabilitasnya rendah. Sebaiknya, jika terlalu lipofilik, kelarutannya menurun. Oleh karena itu, keseimbangan antara kelarutan dan lipofilisitas sangat penting untuk mencapai absorpsi optimal. Berdasarkan konsep tersebut, rentang log P 1,4 sampai 2,3 dapat dianggap berada dalam kisaran yang umumnya mendukung keseimbangan antara kelarutan dan permeabilitas. Namun, optimalitasnya tetap harus dievaluasi secara menyeluruh.
Menyeluruh, karena peningkatan kelaratan melalui modifikasi, struktur atau formulasi dapat mempengaruhi fraksi obat bebas yang mampu menembus membran. Dengan demikian, nilai log P dalam rentang tersebut merupakan indikator awal yang baik, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter untuk memastikan absorpsi dan distribusi obat yang optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.